Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, ibu mau bertanya, siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya, oke. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, coba dicek kelasnya apakah sudah rapi dan kalian sudah siap untuk melakukan pembelajaran. Siap. Siap, oke siap. Nah, tadi siapa yang berangkatnya pagi-pagi sekali? Bagas. Bagas, ya Bagas rajin sekali ya. Nah, buat teman-teman yang lainnya supaya lebih giat dan lebih rajin lagi ya belajarnya. Iya. Nah, sekarang Bagas bantu ibu untuk kawannya. Semua siap, berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Nah, semoga pembelajaran yang akan kita lakukan nanti dapat berguna bagi bangsa, negara, dan semua orang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan pada pembelajaran pertama. Nah, tujuan dari pembelajaran yang nantinya akan ibu sampaikan adalah agar anak-anak ibu dapat menjelaskan kembali tentang siklus air tanah dan anak-anak ibu mampu menangkap informasi serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perubahan lingkungan serta tahu dalam penerapan sehari-hari kelestarian lingkungan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ibu mau bertanya. Coba dilihat gambar yang ada pada buku siswa tentang siklus air tanah. Nah, di sana ada gambar A dan gambar B. Gambar A itu gambar apa, anak-anak? Pemandangan yang asri. Iya, pemandangan yang sangat asri. Lalu gambar B gambar apa? Tanah yang tandus. Iya, tanah yang tandus. Bagaimana jika ibu menggabungkan kedua gambar tersebut? Apa yang dapat anak-anak ibu tangkap? Gambar A sangat asri dan gambar B sangat tandus. Iya, nah, lalu dapatkah gambar A mengalami peristiwa seperti gambar B dan dapatkah gambar B mengalami peristiwa seperti gambar A? Bisa. Nah, kalau bisa, bagaimana prosesnya? Ada yang tahu? Tidak. Tidak tahu? Tidak. Nah, supaya kalian tahu jawabannya, coba dibaca buku siswa tentang siklus air tanah. Bagaimana, sudah dibaca semuanya? Sudah. Sudah. Nah, di sini ibu memiliki media kreatif. Nah, dari media yang ibu bawa ini, apa yang dapat anak-anak ibu ketahui? Proses turunnya hujan. Iya, benar sekali. Jadi, nah, hujan itu terjadi karena adanya penguapan yang disebabkan oleh tumbuhan dan air. Nah, ada yang tahu tidak tumbuhan apa saja yang dapat mengalami penguapan? Pohon. Iya, pohon. Kemudian apa lagi? Bunga. Iya, bunga. Lalu Rumput. Nah, pohon, bunga, rumput, dan tumbuhan yang mengalami penguapan tadi disebut dengan proses transpirasi. Lalu tadi ada juga air yang dapat mengalami penguapan. Nah, ada yang tahu tidak air apa saja yang dapat mengalami penguapan? Air laut. Air laut, iya. Apa lagi? Air hujan. Lalu? Air sumur. Iya. Lalu? Air sungai. Nah, semua air yang mengalami penguapan akibat sinar matahari tadi disebut dengan proses evaporasi. Nah, uap-uap
tersebut akan dibawa oleh angin bersama angin menuju ke atmosfer bumi membentuk awan. Nah, awan-awan tersebut kemudian akan berkumpul yang disebut dengan proses apa, anak-anak? Proses Kondensasi. Iya, kondensasi. Awan putih tersebut akan berkumpul membentuk awan hitam yang biasa kita sebut dengan mendung. Iya. Nah, setelah awan mendung tadi tidak mampu lagi untuk menampung air, maka terjadilah hujan. Nah, proses hujan tadi disebut dengan presipitasi. Nah, setelah turunnya hujan, ada air yang turun melalui permukaan gunung yang disebut dengan air Banjir. runoff. Kemudian ada juga air yang masuk ke celah-celah batuan yang disebut dengan proses perkolasi. Dan ada juga air yang meresap ke permukaan tanah yang disebut dengan infiltrasi. Jadi, air yang masuk atau meresap ke celah-celah batuan dan mengendap di permukaan bumi tadilah yang disebut dengan proses siklus air tanah. Nah, jadi kita sebagai manusia harus menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak menebang pohon. Mengapa kita tidak boleh menebang pohon? Ada yang tahu? Banjir. Iya, karena jika kita menebang pohon sembarangan, maka tidak akan ada lagi resapan air sehingga dapat mengakibatkan bencana. Contohnya apa, ayo? Banjir. Ya, banjir. Terus Longsor. ya, tanah longsor. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus menjaga kelestarian lingkungan dengan cara tidak menebang pohon sembarangan. Kemudian melakukan penghijauan atau reboisasi. Kemudian juga kita harus menghemat air supaya tidak terjadi pemborosan air. Nah, jadi sekarang kita bisa menjawab pertanyaan ibu tadi tentang gambar A dan gambar B. Jadi gambar A dapat mengalami peristiwa seperti gambar B jika tidak ada air yang membasahinya. Nah, lalu gambar B dapat pula menjadi seperti gambar A jika gambar B terkena air. Iya, jadi itu tadi tentang siklus air tanah. Nah, selanjutnya ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan grafik yang terdapat di buku siswa. Nanti kalian diskusikan, lalu bagi yang sudah silahkan dipresentasikan untuk perwakilan kelompoknya ya. Nah, bagaimana? Udah selesai diskusinya? Dah. Ya, siapa yang mau maju untuk mempresentasikan hasilnya? Ayo maju. Sasa. Ya, Sasa. Ayo presentasikan hasil diskusinya ya. Proses hujan. Peristiwa 1, penguapan oleh air dan tumbuhan. Peristiwa 2, berkumpul menjadi awan. Peristiwa 3, awan mendung menjadi hujan. Ya, makasih Sasa. Beri tepuk tangannya buat Sasa. Nah, jadi itu tadi tentang proses turunnya hujan. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang siklus air tanah serta apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, sekarang Ibu akan memberi kalian tugas bersama orang tua untuk melakukan kegiatan yang dapat menjaga kelestarian lingkungan. Nah,
Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi kita. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Jadi terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.